bersama 105,7 MHz Radio Prosa FM. .7 Prosa FM. Mari kita melangkah ke program selanjutnya. Pecinta Prosa, live dari studio Prosa FM Probolinggo. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian Ramadan, menghadirkan tokoh agama Islam se-Kabupaten Probolinggo. Selamat mengikuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pecinta prosa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan Hudi Maisa di acara kajian Ramadan di hari ke-20 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang dipancarkan langsung dari Raya Panglima Sudirman nomor 3B Kota Kaksaan Kabupaten Probolinggo, dan juga live streaming di YouTube channel Radio Prosa FM yang akan menemani waktu sore Anda selama 1 jam mendatang. Kali ini studio Radio Prosa FM kedatangan tamu sekaligus narasumber, yaitu Gus Baharu Salam selaku Sekretaris LBM PCNU Kota Kaksaan, yang mana beliau hari ini akan membawakan tema yaitu tentang tolak ukur seorang berhasil menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tapi sebelum itu, Hudi akan kembali bagi para pecinta prosa yang nantinya ingin berinteraktif atau bertanya-tanya, langsung saja telepon di 0822 1999057. Hudi ulangi di 0822 1999057. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan tema yang akan disampaikan oleh beliau. Monggo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada pemirsa Radio Prosa FM dimanapun Anda berada yang berbahagia, pada sore hari ini kami akan memperjelaskan sedikit kaitannya dengan indikator atau bagaimana seorang dianggap sukses, berhasil dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Untuk itu mohon untuk diperhatikan, kita mengaji bersama di sore ini, dan semoga apa yang kita bahas nanti bisa, tentu kita telah ketahui bersama, seseorang itu akan dianggap berhasil bila mana dia telah berubah dalam arti menambah dalam kebaikannya. Kita ambil contoh orang dalam bekerja itu dianggap berhasil kalau dia sudah mendapatkan income yang lebih bagus, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Itu secara harfiah makna dari keberhasilan, yaitu berubah. Untuk itu di bulan Ramadan ini dianggap kita sebagai seorang yang berhasil, yaitu orang yang berubah, dalam arti berubah dari yang sebelumnya dia ibadahnya mungkin tidak khusyuk atau tidak berjamaah. Di bulan Ramadan ini kita selalu melaksanakan sholat, melaksanakan jamaah, bahkan melaksanakan sholat tarawih yang selalu dilakukan setiap malam. Itu nanti bukti bahwasanya kita telah berhasil, yaitu berubah dengan yang dulunya kurang memperhatikan jamaah. Setelah Ramadan ini kita menjadi lebih baik untuk menjalankan jamaah, terutama jamaah subuh.
kami melihat di beberapa masjid-masjid sekitar kita, kalau di bulan Ramadan itu alhamdulillah pagi hari subuh itu sangat antusias masyarakat untuk melaksanakan jamaah subuh. Yang biasanya mungkin cuma satu shaf atau bahkan hanya beberapa orang saja, alhamdulillah di Ramadan ini kita lihat di masjid-masjid setelah tasawur banyak orang berbondong-bondong untuk melaksanakan jamaah sholat subuh. Untuk itu semangat subuh ini terus kita tanamkan, kita kuatkan menjadi sebuah kebiasaan menjadi orang baik, berubah. Jadi itu makna kesuksesan, indikator kesuksesan dalam Ramadan, yaitu kita bisa berubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi baik, dan seterusnya. Mungkin ada contoh lagi, dulu kita sedekah 1.000, 2.000 mungkin di masjid, mungkin sekarang berubah 2.500 berubah sedikit, nggak apa-apa, yang penting berubah. Jadi artinya perubahan-perubahan ini harus kita terus kembangkan menjadi sebuah amal yang soleh. Sebagaimana ketika kita melihat di dalam penjelasan beberapa bab fikih seperti contoh haji umroh, di sana orang dianggap haji mabrur, umroh mabruroh, ya ini orang-orang yang setelah haji, setelah umroh ada perbaikan, ada perubahan dari yang dulunya mungkin biasa menjadi agak baik. Yang dulunya nggak pernah mengamalkan jadi diamalkan. Dulunya mungkin nggak pernah baca Quran, jarang-jarang, setelah umroh haji dia semakin semangat dalam membaca tadarus Quran. Yang dulunya mungkin sedekahnya cuma sedikit, ketika dia haji umroh melihat orang-orang sedekah di sana luar biasa, orang-orang Mekah, akhirnya di rumah diimplementasikan, ditiru bagaimana seseorang itu bisa menjadi sedekahnya lebih daripada yang dulunya. Begitupun di Ramadan ini, semangat kita dalam berjamaah, semangat kita dalam menunaikan puasa, diteruskan nanti puasa sunnah, semangat kita untuk thalabul ilm yang di Ramadan ini dilipat gandakan Allah pahalanya bagi orang yang menuntut ilmu. Nanti setelah Ramadan ini kita semakin semangat lagi dalam menuntut ilmu, baik secara ngaji kitab ataupun secara mendengarkan pengajian, mengikuti majelis, semakin semangat lagi. Yang dulunya membantu orang, kurang membantu sesama, setelah kita merasakan letih, lapar, dahaga, kesusahan, maka kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita sesama muslim yang mungkin juga merasakan seperti ini. Maka dari Ramadan ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya saudara kita yang tidak diberi Allah kecukupan itu juga merasakan kelaparan, mungkin juga merasakan haus, tidak cukup. Dan Ramadan ini adalah sebuah ibadah yang hanya Allah yang tahu apakah diterima atau tidaknya. Jadi kita tidak bisa mengetahui bagaimana apakah kita diterima oleh Allah atau tidak, karena ibadah puasa itu adalah puasa yang khusus, hanya Allah yang mengetahuinya. Cuman dari indikator-indikator perubahan-perubahan itu mungkin menjadi acuan kita apakah kita semakin baik atau tidak. Untuk itu mari semuanya pemirsa Prosa FM dimanapun Anda berada, di dalam menggapai kesuksesan kehidupan ada sebuah ibadah yang sangat hebat, yaitu puasa. Ibadah-ibadah lain itu bisa kita lihat, sholat bisa dilihat, haji bisa dilihat, baca Quran bisa dilihat. Namun puasa ini tidak bisa dilihat. Kan bisa saja orang itu pura-pura puasa, kan bisa. Gayanya
tidak makan, gayanya puasa, tapi ketika masuk rumah makan, terus keluar gaya puasa lagi. Itu kan bisa. Makanya puasa itu hanya Allah yang tahu balasan bagi orang yang melaksanakan puasa tersebut, dan Allah sendirilah yang memberi nanti pahala secara tertentu khusus. Untuk itu mari kita bersama selalu di dalam Ramadan ini tetap semangat, meskipun kita sudah melalui 20 hari, tinggal 10 hari lagi. Semoga 10 hari ke depan ini kita semakin baik, semakin semangat dalam menggapai hikmah-hikmah, menggapai fadilah-fadilah di dalam bulan Ramadan, yang mana nanti kita akan teruskan pasca Ramadan, seperti tadarus Quran yang di Ramadan ini di setiap musola, masjid, bahkan rumah, bahkan setiap individu juga kadang mentargetkan dirinya untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik. Pasca Ramadan kita akan terus selalu memperhatikan tadarus Al-Qurannya. Yang ngaji tholabul ilm, yang belajar di pondok-pondok pesantren, ngaji kilatan dengan berbagai macam kitabnya dan khatam, mungkin di luar Ramadan, pasca Ramadan ini semangat itu tetap kita harus pertahankan dan lebih semangat kembali. Dan di Ramadan yang akan datang hendaknya lebih lagi dalam semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam tadarus, semangat dalam jamaah. Mungkin itu Ustaz. Apakah mungkin kita lanjut untuk diskusinya? Iya, baik, terima kasih untuk Gus Bahru Salam selaku Sekretaris LBM PCNU Kejaksaan yang baru saja telah menjelaskan tentang tema tolak ukur seseorang berhasil menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, itu sesi tanya jawab. Sebelum itu, bagi para pecinta prosa yang ingin bertanya tentang tema hari ini, bisa langsung telepon di 0822 199911057. Untuk itu kita break terlebih dahulu nggih. Kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat ini. Tetap bersama Prosa FM, radionya masyarakat Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Keraksaan menginstruksikan menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah kepada warga Nahdiyin dan Nahdiyat se-PCNU Kota Keraksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim kami sampaikan. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka menyambut dan menyemarakkan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Keraksaan menginstruksikan kepada semua warga Nahdiyin dan Nahdiyat yang ada di wilayah PCNU Kota Keraksaan. Pertama, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Awal Ramadan dan 1 Syawal 1444 Hijriah mohon berpedoman kepada hasil ru'yatul hilal pengurus besar Nahdlatul Ulama. 2. Untuk berbuka puasa waktu Isya dan Imsak hendaknya mengikuti instruksi cabang Nahdlatul Ulama Kota Keraksaan yang disiarkan oleh Radio Prosa FM Keraksaan. 5. Melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat tumaknina dan tadarus Al-Quran bitartil, serta melaksanakan pengajian kitab Sulam Safinah dan ceramah Ramadan, iktikaf dan istighosah di masjid-masjid dan musola. Penggunaan pengeras suara
Pada waktu tadarus Al-Quran hendaknya dibatasi sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pemilik warung makanan maupun minuman dihimbau hendaknya tidak buka di siang hari, menghormati bulan suci Ramadan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dalam rangka peringatan Nuzulul Quran, dihimbau untuk melaksanakan Hotmil Quran bersama di Masjid Musola pada tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah dari jam 7 sampai jam 16 waktu Indonesia bagian Barat, yang dikoordinir oleh pengurus cabang Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama. 11. Lazisnu mengkoordinir penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sodakoh. Demikian instruksi ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Keraksaan, Rais Suriah Kiai Haji Abdul Wasi Hanan ditandatangani. Ketua Dr. Andes Haji Ahmad Muzamil, Sekretaris Haji Faudan Hafidi ditandatangani. Salma, idola baru asli Probolinggo, siap menjadi idola Indonesia. Ayu vote Salma di Indonesian Idol. Anda bisa vote Salma setiap hari dengan jatah vote maksimal 3 vote gratis setiap harinya. Bisa ditambah dengan pembelian kuota vote untuk vote berikutnya di hari yang sama. Ayo segera ambil handphone Anda, download aplikasi RCTI Plus dan pilih Salma. Salma di aplikasi RCTI Plus. Ingat, ada 3 kuota vote gratis. Please top up buat Salma ya melalui Motion Pay. Indonesia, inilah Salma. Ramadan tiba. Ayo kita semuanya berpuasa. Kopi gajah nikmatnya saat berbuka. Belinya 2, dapatnya 3. Promo mantap cuma kopi tubruk gajah. Ngopi gajah, ngopi gajah, ngopi ayo ngopi. Beli 2, dapat 3. Ngopi gajah. Promo mantap untuk berbuka. Sekali diseruput langsung kepincut. Manisnya bisa diatur. Beli 2, dapat 3. Buka puasa ngopi tubruk gajah. Mumpung beli 2 dapat 3, borong buat bulan puasa. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Welcome to my paradise. Telah hadir Go English 9. Go English 9 merupakan lembaga pelatihan kerja dan kursus bahasa Inggris di Perumahan Sukokerto Land, A2 Pajarakan Probolinggo. Berdiri sejak 2011, didirikan oleh Bapak Beni Hamdani, sarjana sastra, sarjana pendidikan, magister pendidikan, seorang dosen bahasa Inggris. Go English 9 memadukan sistem pendidikan secara komprehensif dan telah dipercaya lebih dari 5.000 peserta kursus. Sistem pengelolaannya dilakukan dengan manajemen progresif dan profesional. Semua English trainers kursus Go English 9 mempunyai pengalaman dan jam terbang yang tinggi serta kualifikasi dari universitas ternama di Indonesia. Sangat cakap, friendly, profesional, dan kompeten untuk membantu proses belajar bahasa Inggris yang fun dan seru. Go English 9 telah mendapatkan beberapa penghargaan dan telah dipercaya oleh berbagai perusahaan. Go English 9 memiliki kelebihan dalam metode dan teknik belajar bahasa Inggris.
fasilitas kegiatan pembelajaran, wifi, ruangan ber-AC, student access center, ruang kelas yang nyaman dengan sistem teknologi enhanced language learning, English environment, trial class, gratis konsultasi, multimedia learning system, jadwal kelas fleksibel, free t-shirt, modul, bunot, sertifikat, small class konsep, maksimal 10 siswa, interaktif, e-engaging dan mentoring, serta membership card. Paket program Go English 9 antara lain Basic Speaking, Communicative Speaking, Public Speaking, Basic Vocabulary, Advanced Vocabulary, English Pronunciation, Basic English Grammar, Intermediate English Grammar, Advanced English Grammar, Grammar for the TOEFL, dan lain-lain. Sistem pembelajaran bisa luring atau daring. Kedepan, Go English 9 berkomitmen mengembangkan lembaga melalui kerjasama dengan berbagai pihak antara lain perusahaan, universitas, sekolah, dan madrasah. Pingin cas disus bahasa Inggris? Segera daftar di Go English 9 English Course and Training Center Pajarakan Probolinggo. Info dan pendaftaran hubungi WA 0857 4617 7711. Welcome to my paradise, where the sky so blue. Udah punya baju lebaran belum nih? Belum nih. Ada yang lagi promo nggak? Ada dong, GM Tos Serba Probolinggo. Bukan bertabur promo aja, bertabur hadiah juga loh. Setiap pembelian Rp250.000 punya kesempatan buat dapetin hadiah. Daftarkan dengan KTP atau SIM kamu. Ah, serius? Kalau beneran mau berangkat nih aku. Iya, serius. Tunggu. Marhaban ya Ramadan. Kebiar Ramadan kejutan belanja berhadiah di Geraha Mulia Probolinggo. Setiap pembelanjaan senilai Rp250.000 di Dep Store dan di supermarket, Anda berkesempatan memenangkan hadiah menarik. Penentuan pemenang setiap minggunya bisa disaksikan di live streaming FB dan Instagram Geraha Mulia Probolinggo. Ayo segera daftar, kejar hadiahnya, dan dapatkan hadiah menarik setiap minggunya. Tidak ketinggalan diskon spesial dari brand-brand ternama, diskon besar-besaran hingga 70%. Kresida, Emba, Manly, Triple, Kaisar, CDL, Zandila, Regina. Promo spesial Big Fair Rally di Hall GM untuk melengkapi koleksi lebaran Anda. Supermarket GM Tos Serba melengkapi kebutuhan sehari-hari Anda dengan bermacam-macam promo menarik. Tersedia juga bermacam-macam tenan makanan dan minuman untuk berbuka puasa Anda dan puja sera di depan Hall GM. Tempat permainan anak-anak Happy Game, tempat fitness BB Gym. Di GM Tos Serba Probolinggo, oke harganya, oke kualitasnya. Kami ada untuk Anda. Pecinta prosa, Anda masih bersama kajian Ramadan di 105,7 Prosa FM. Iya, masih bersama dengan Hudi Maisa di acara kajian Ramadan bersama dengan Gus Bahrul Salam. Baru saja telah menjelaskan tentang tolak ukur seorang berhasil menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita ada telepon ini Gus, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Mang Dian di Probolinggo. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir ingin izin bertanya tentang mengenai tema barusan. Ada salah satu tetangga kita ini Kiai, rumahnya bukan di sini tapi ya kecamatan lain lah. Di sini cuma saudaranya, kakaknya. Yap. Sedangkan di rumahnya itu ngomongnya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya berpuasa. Sedangkan nyampe rumah sini, rumahnya saudaranya di sini ini, dia makan 2 kali sehari, habis sebelum duhur dan juga setelah asar. Ya apa untuk yang menyiapinya? Yang menyiapinya itu berpuasa. Dengan itu alasannya sakit, tapi orangnya itu sudah nyampe ke Madura, sudah nyampe ke Jogja gitu naik sepeda. Ya apa hukumnya orang seperti itu? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Ustaz, Bapak. Ini sudah balik. Turun. Sudah dimatikan, Gus. Sudah dimatikan. Iya. Monggo kalau mohon. Siap. Bagaimana orang yang dalam keadaan apa tadi?
Kalau nggak salah ini pura-pura sakit tapi pura-pura sakit. Iya, Ya, pura-pura betul, sakit tapi nyampe ke Madura katanya gitu. Jadi Bapak siapa tadi namanya, Pak? Mas Dian di Mas Dian, Iya. Probolinggo. Mas Dian di Probolinggo. Bagaimana kita menanggapi Iya. menghadapi seseorang yang berpura-pura sakit, menurut kita maksudnya, menurut pandangan Bapak, dia mengatakan sakit, cuman dia sampai Madura, sampai Jogja, tapi dia tidak puasa karena alasan sakit. Namun ketika dia bisa pergi seperti itu, mungkin argumennya adalah dia nggak sakit, gitu kan? Kenapa kok sakit kok bisa kemana-mana kan gitu? Terus mungkin Bapak ini bingung, apakah yang harus dilakukan mungkin gitu, lebih tepatnya gitu, Iya betul. Mungkin gini Bapak, untuk ketika kita menghadapi seseorang yang tidak menjalankan syariat dan menurut kita mereka itu mampu, bahwasannya perlu kita ketahui harus ada garis besar, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu, Pak. Fardunya fardu kifayah. Jadi kita harus selalu memang dalam hati kita, dalam komitmen kita berislam, itu harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat langsung saudara kita, keluarga kita, atau tetangga kita yang tidak menjalankan syariat atau melanggar syariat, maka kita berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini lebih tepatnya nahi mungkar, karena menurut Bapak saudaranya ini, beliaunya itu mampu, mestinya dibuktikan dengan bisa pergi-pergi. Berarti kita wajib Bapak untuk mengingatkan, memberitahu dia bahwasannya puasa itu wajib, kamu nggak sakit dan lain sebagainya. Tapinya amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada level, ada tahapan, atau ada klaster. Bagi orang yang mempunyai kekuasaan, katakanlah Bapak memang orang tuanya, maka hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya, dengan kekuasaannya, marahi, diultimatum, apalah sekiranya mereka, keluarga kita atau apa kita tidak sampai melanggar, tidak sampai meninggalkan perintah Allah. Kalau kita tidak bisa seperti itu, atau nanti klaster yang kedua, yaitu dengan qaul, dengan ucapan, anjuran, mauidhatil hasanah, nasihat, contoh-contoh, pokoknya dengan ucapan-ucapan yang bagus, sekira dia bisa sadar bahwasanya kamu itu salah. Sedangkan klaster yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar, itu dengan cara mendoakannya. Mendoakannya artinya semoga dia bisa berubah, dan ini termasuk golongan iman yang paling lemah. Seorang yang nahi mungkar, amar ma'ruf dengan cara kolbi, bikolbihi, itu termasuk at'aful iman, selemah-lemahnya iman. Untuk itu ini jalan terakhir, kan? Jadi jalan terakhirnya kalau kita tidak punya kekuasaan, kita pakai ucapan juga nggak mempan, ya ini kita doakan dengan baik. Dan yang pasti kita harus ingkar dengan kesalahannya. Karena nanti kalau kita itu biasa nggak puasa, itu nanti kita masuk golongan, dalam kitab Sulam Taufik dikatakan ridho bil maksiat. Orang yang ridho dengan kemaksiatan, maka dia tergolong pelaku maksiat. Maka kita nggak ikut jalankan tapi dapat dosanya, kan nggak enak juga. Maka kita harus tetap ingkar dalam hati, ingkar dalam tingkah laku, ingkar dalam ucapan. Pokoknya nggak seneng dengan orang yang tidak berpuasa seperti itu, dengan gaya seperti itu. Lah, untuk ini kan ikhtiar kita sebagai seorang muslim, harus ada amar nahi mungkar. Adapun untuk hasil, Bapak, hasilnya apakah dia nanti mau ngikuti kita atau nggak mau ngikuti kita, itu adalah urusan Allah nanti. Alhasil kan milik Allah. Artinya keberhasilan itu semuanya adalah semata-mata Allah. Perintahnya Allah, kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mungkin jelas ya, Ustaz? Ya. Jadi nanti ini telepon lagi dari Mas Dian ya. Oh, siap. Ya.
Assalamualaikum Kiai, melanjutkan kembali. Oh, siap. Ya kalau di rumahnya itu bilang puasa, kalau orang sahur ikut sahur gitu katanya. Cerita di sini gini saya. Kalau semua penyakit itu ada obatnya, yuk kita obati dulu gini saya. Oh saya tidak kuat, saya sakit gini. Alasannya, sedangkan kalau nyampe ke sini ngomongnya ke keluarga sini tuh mau berbuka gini. Ternyata saya tuh usah ngomong-ngomong, sudah menang sudah. Kalau emangnya kamu sakit tuh usah ngomong-ngomong ke orang. Malu, kamu sudah tua, sudah punya anak, sudah punya cucu, bahkan gini saya Kiai. Oh, gini. Malu gini saya. Terus saya cara menyikapinya itu seperti apa? Kalau di rumahnya ya puasa kan ya Kiai. Kalau ke sini ke saudaranya itu, ke kakaknya itu minta makan terus gitu terus. 2 kali sehari gitu. Nggih, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih ya Pak Tian, diperjelas kembali ya. Jadi artinya memang ini beliau sudah sepuh kayaknya karena punya cucu dan punya anak juga. Ya, kita sebagai sesama muslim, bahkan itu saudara mungkin ya, maka kita wajib tadi sebagaimana saya jelaskan pertama, kita wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi untuk dia mau ndaknya itu kan urusan beliaunya, dan itu urusan dia dengan Allah kan itu. Lah, apakah kita memberi makan ini dosa? Dosa pasti ya. I'ana ala maksiat. Jadi tadi kan kaidah pertama ridho bin maksiat. Ditambah lagi sekarang i'ana ala maksiat, ya maksiat. Oh, seperti mendukungnya. Ya, jadi mendukung untuk meneruskan kemaksiatan itu. Berarti kita yang nggak usah menyediakan. Kalau memang kita yakin beliaunya mampu untuk menjalankan puasa, ya kita nggak usah menyediakan makan. Tapi kalau memang ada indikasi memang dia itu sakit, atau bahkan memang kadang ada kan orang itu kayak pikun sebangsa pisun, memang kayak agak lupa apakah dia itu puasa atau enggak dan lain sebagainya. Kalau itu kan nanti ya memang kelainan. Kalau itu mungkin udzur seperti itu. Jadi kalau selama dia masih bisa mengamalkan puasa Ramadan dan kita yakin, maka kita jangan menolongnya. Jadi ada 2 jawaban tadi ya. Nggak boleh kita ridho dengan kemaksiatan tidak puasa. Nomor 2, tidak boleh menolongnya dengan cara memberi makan. Ini juga berlaku Ustaz untuk kayak orang kerja, pegawai ya. Di pegawai kita sebagai bos, terus di sana mungkin kita nggak boleh menyediakan rokok. Meskipun kita tahu kadang anak buah kita itu tidak menjalankan puasa, tapi kita sebagai bosnya, sebagai amil, sebagai penguasa, wali, maka kita hendaknya tidak boleh i'anah ala maksiat tersebut. Mungkin itu nggih Ustaz. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya Gus Bahru. Salam. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Dian ini kita pertama itu memberitahukan seperti itu ya, menasihati juga, dan sudah kalau tidak ada lagi kita mendoakan saja yang terbaik untuk beliau. Yang terbaik untuk dia. Iya. Oke, terima kasih. Yang kedua ini Gus, sebentar. Yang kedua datang dari Didin di Kota Anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Gus, kemarin saya mengalaminya sendiri. Saat bukber biasanya ada saja teman-teman yang membicarakan nih pencapaiannya tanpa memperdulikan keadaan sekitar atau temannya yang masih berada di bawahnya. Nah, apakah ini juga termasuk teman kita ini gagal atau tidak berhasil menjalankan ibadahnya di bulan puasa? Terima kasih. Pencapaian dalam urusan ibadah mungkin ya. Lebih tepatnya ibadah itu ya. Iya, mungkin ibadah ataupun pencapaian karir seperti itu. Karir juga. Iya, mungkin. Yang kita tema hari ini adalah bagaimana tolak ukur keberhasilan Ramadan. Jadi ketika saya nggak tahu ini yang dimaksud itu keberhasilan dalam hal ibadahnya atau keberhasilan dalam karirnya. Saya mungkin tafsir dulu. Jadi ketika kita buka bersama, memang buka bersama itu semacam tradisi ya di lingkungan kita, instansi atau lembaga. Bagaimana seorang jika menanyai kita, menceritakan keberhasilannya dalam mungkin urusan ibadah, itu urusan agama, atau keberhasilannya dalam mencapaian sebuah karir, kerjanya dan sebagainya. Terus pertanyaannya itu bagaimana orang seperti ini ya menghukumi, menjustis orang yang cerita seperti ini. Perlu diketahui orang itu menceritakan sesuatu itu ada kalanya tahadus bin nimah.
tahadus binikmah kan juga sunnah. Tahadus binikmah itu menceritakan sebuah keberhasilan atau nikmat Allah lebih tepatnya. Kita punya anak yang pinter, alhamdulillah. Itu kadang-kalanya memang bisa pamer, juga bisa tahadus binikmah. Pada dasarnya semua orang itu memang ada kesenangan ketika dalam membuat keberhasilan. Jadi untuk melihat teman kita yang berbicara dengan keberhasilannya, entah itu berbicara urusan duniawi, ya dia bisa khatam Quran, mungkin bisa sedekah ribuan juta, jutaan dan lain sebagainya. Itu juga pencapaian. Ketika dia diniati memang untuk tahadus binikmah, maka bagus. Karena untuk memotivasi sesama temannya yang sesama jenis sesama tadi itu, teman bukbernya itu. Tapi namun kalau dalam cerita ini adalah untuk takabur atau menyombongkan diri, maka ya dosa. Bahkan lebur nanti amal-amal yang dia telah capai, baca Qur'annya, sedekahnya, tidak ada nilainya. Kalau cerita tadi bertujuan untuk menyaingi atau tadi takabur, atau level yang di bawahnya lagi ya sama-sama haram, cuman tidak sebegitu keras, riya. Hanya ingin mendapat pujian, mendapatkan apresiasi dari teman, kan ada juga seperti itu. Tapi dalam semua hal tadi, baik tahadus binikmah, riya atau takabur, semuanya itu ya modelnya sama, menceritakan kebaikan. Lah, di mana lihatnya? Di hatinya ini. Berarti siapa yang tahu? Ya Allah yang tahu, dan dirinya. Artinya kita berkhusnuzon aja, siapa tahu dia hanya sekedar menceritakan tahadus binikmah. Kita berbaik kesangkalah atau khusnudon kepada teman kita tadi, menceritakan keberhasilan itu dalam rangka untuk memotivasi. Kan kita kan tadi orang kan pengen kan mesti lebih unggul daripada teman lain. Kok ada orang itu nggak pengen unggul dari temannya, itu ya nggak normal kayaknya, Pak. Gitu. Normalnya manusia kan pengen pengen lebih baik daripada yang lain. Nah, siapa tahu cerita tadi itu hanya sekedar untuk tahadus binikmah biar temannya itu lebih bersemangat lagi, Ustaz. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Berarti ini untuk kita ini sendiri berarti menanggapinya dengan sudah begitu aja. Sudah seperti itu. Dengarkan saja berarti ya, Gus. Biarkan saja. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga ini, Gus, datang dari Arya di Keraksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah diperbolehnya malam Lailatul Qadar ini juga bisa dinyatakan sebagai salah satu indikator berhasilnya menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Terima kasih. Terima kasih. Apakah ketika kita mencapai bisa menemukan Lailatul Qadar termasuk orang yang berhasil atau sebagai salah satu pencapaian tolak ukur keberhasilan Ramadan? Ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Artinya gini, Lailatul Qadar itu memang tidak akan bisa pernah kita peroleh kecuali orang-orang tertentu yang memang dikehendaki Allah, dia itu sebagai orang baik, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar pun dalam mazhab kita Syafi'iyah, mazhab Syafi'i kita tidak diketahui kapankah Lailatul Qadar itu. Cuman ada indikasi Lailatul Qadar itu bisa di Asrul Awakhir, di hari tanggal 10 akhir ini. Dan ada ulama berpendapat di tanggal-tanggal ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27. Nah itu terus belum tentu juga ketika kita sudah mengetahui Lailatul Qadar tanggalnya, waktunya pun dirahasiakan. Ini apakah nisful lail, apakah sulusul lail. Jadi ketepatan kita itu juga tidak bisa menentukan, memastikan apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Seandainya memang ada seseorang yang ditakdirkan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, apakah dia berhasil? Ya kayak katakan tadi, bisa dianggap itu adalah sebuah keberhasilan dalam mencapai bulan Ramadan. Karena tadi orang pilihan tertentu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jawaban saya tadi bisa jadi. Iya, baik, terima kasih. Nah, ini mungkin sudah memasuki terakhir juga nih ya guys, 20 sampai ya sudah
sudah ke-20 Ramadan. Iya. Berarti Tanggal insya Allah kita nanti malam. Kita nanti malam atau lusa dan seterusnya. Biasanya gimana nih Gus, kita menanggapi atau kita kayak beribadah gimana gitu, apakah ngaji ataukah untuk mendapatkan kegiatan atau kegiatan, ibadah apa saja. Ibadah yang dilakukan ketika Lailatul Qadar termasuk ada i'tikaf di masjid. Kita menghidupkan malam dengan cara membaca Al-Qur'an, dengan cara zikir, tadarus Quran, zikir, terus munajat, minta ampunan kepada Allah dan lain sebagainya. Itu semua ibadah-ibadah. Tapi kalau wirid khusus tidak ada secara khusus. Yang penting ada di situ ibadah dicantumkan ya i'tikaf itu yang pasti. Jadi Asrul Awakhir itu Rasulullah tidak pulang kan sebagainya. Rasulullah tidak pulang di masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi mungkin kalau kita sebagai orang yang kayak Masnya sebagai ini freelance kemana-mana mungkin tidak bisa, mungkin siapa tahu ditakdirkan Allah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi belum tentu ya, belum tentu. Kalau tidak mendapatkan Lailatul Qadar terus dia nggak berhasil, belum tentu. Makanya saya berkatakan itu, kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar bisa jadi dia tolak ukurnya berhasil dalam Ramadan. Tapi bukan berarti orang yang nggak mendapatkan Lailatul Qadar terus dia berarti gagal, bukan seperti itu pemahamannya. Iya. Hudi juga nih Gus, baca di internet ini kalau ciri-ciri itu malam Lailatul Qadar itu sunyi seperti itu. Apakah benar? Iya. Untuk para ulama memberi penjelasan ketika malam Lailatul Qadar itu dikatakan di malam siang hari, paginya itu cerah. Cerah tidak panas, gelap tidak mendung. Nah itu jadi suasananya itu sejuk, enak, sunyi, bahasanya sunyi lagi ya. Ya seperti itu. Pagi harinya, Pak. Jadi kalau kita malam itu memang di malam itu ada Lailatul Qadar, berarti paginya seperti itu. Oh iya. Kayak mendung tapi nggak mendung. Kayak siang tapi nggak panas. Jadi kayak senyap-senyap, kan sering kita lihat kalau Ramadan itu ada. Dan itu ciri-ciri para ulama mengatakan adalah salah satu ciri malam Lailatul Qadar di malamnya itu. Iya, baik, terima kasih untuk jawabannya nih Gus. Manfaat sekali untuk saya ini. Oke, yang ini Gus, yang terakhir ini dari sesi yang pertama ada dari Sodik di Kerejingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Gus, bagaimana ciri-ciri seorang yang berhasil menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa saja syarat dan ketentuan untuk bisa dikatakan berhasil seperti itu? Terima kasih. Ya, kami ulangi kembali untuk tolak ukur keberhasilan Ramadan. Untuk syarat rukunnya kami perinci, tidak kami jelaskan secara utuh. Saya hanya membuat kata clue berubah. Jadi berubah dari yang baik menjadi lebih baik, yang masih buruk menjadi baik, dan seterusnya. Jadi perubahan-perubahan ibadah kita itu sebagai tolak ukur apakah memang Ramadan kita itu sudah berhasil ataukah tidak. Contohlah, dulu kita sebelum Ramadan jarang baca Quran tadarus. Sebab Ramadan kita selalu baca Quran tadarus, akhirnya kecanduan. Nah, terus dilaksanakan terus sampai kita pasca Ramadan tetap dijalankan baca Quran. Terus mungkin di Ramadan kemarin jamaah Isya semangat karena ada taraweh. Nah, setelah pasca Ramadan berlanjut ini jamaah ini, nggak cuman Ramadan saja. Saya kan sering lihat beberapa jamaah teman itu yang nggak pernah berjamaah ketika selain Ramadan. Alhamdulillah Ramadan ini berbondong-bondong, Ustaz. Baik, kan memang di masjid-masjid kan seperti itu kan, disediakan tempat khusus, ada sound khusus, karpet khusus, spesial Ramadan. Alhamdulillah, sukacita seperti ini itu penting. Saya tidak menafikan itu sebuah cuman ibadah kok musiman, tidak, itu bagus itu. Jadi itu sebuah kesemangatan dalam menjalankan syariat. Jadi nggak apa-apa. Kalau bahasa teman saya itu sering mengatakan kita itu hendaknya nggak apa-apa berpura-pura baik sampai kita lupa dalam berpura-pura. Ini kan dengan berpura-pura baik gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke, ini Gus, mungkin Hudi ingin bertanya lagi nih. Nah, kalau sudah berhasil nih, nah cara istiqomahnya untuk kedepannya nih gimana? Seperti itu. Iya.
trik. Ya, trik istiqomahnya nih gimana nanti? Nggih. Treknya pas cuma bulan puasa aja yang berhasil gitu. Oke. Jadi bagaimana cara trik untuk melanjutkan keistiqomahan dalam pasca Ramadan ini? Kami juga sama, masih anak muda yang juga kurang istiqomah. Tapi paling enggak saya bisa menyampaikan sedikit pendapat-pendapat para ulama. Jadi untuk istiqomah itu memang perlu dipaksa, perlu dilatih. Bahkan terkadang godaan setan itu kan ganta-ganti, Bapak. Jadi godaan setan itu kadang memang model diperberat, jadi berat terus. Tapi kadang setan itu menggoda dengan cara dienakkan. Jadi kita ibadah kayak ngaji enak, jamaah enak, sedekah enak, ternyata itu instant story. Jadi sekedar hanya pamer, sekedar hanya untuk menunjukkan dia sedang ibadah. Itu setan seperti itu. Atau dia beribadah dengan enak, ternyata dia ada tujuan lain, yaitu mencari mungkin jabatan atau mencari kedudukan di mata masyarakat. Itu kan duniawiyah semua. Jadi tetap kita harus belajar bagaimana cara menjadi istiqomah. Salah satunya ya tadi kata siapa lupa namanya, ya Allah. Jadi kita intinya itu kita melakukan sesuatu yang berat itu berarti menunjukkan itu kebenaran kadang-kadang. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu kok ringan, itu harus curiga. Sampean sholat kok enak, sholat ngaji kok enak, maksudnya nggak merasa capek, nggak merasa itu harus curiga. Jangan-jangan ada penyakit-penyakit kayak riya, ujub, sombong, penyakit-penyakit itu muncul. Tapi kalau kita ibadah itu berat, ya normal itu. Jadi memang ibadah istiqomah itu siapapun dia, selevel apa, semuanya tetap mengalami namanya keberatan. Meskipun para kiai, saya sering dengar ceramah beliau, tetap beliau itu berusaha selalu untuk menjalankan istiqomahnya. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Aulia illah itu para wali-wali Allah kan, kita kan tahu punya keramat kan. Keramat itu kan sesuatu yang tidak biasa. Lah istiqomah itu lebih besar daripada itu, makanya sulit. Ngomong keramat saja kita belum tentu bisa. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Jadi kita berusaha. Ya, baik, terima kasih Gus Baharul Salam selaku Katalis LBMPC NU Laksanaan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, sesi tanya jawab. Sebelum itu mari kita break terlebih dahulu dan kita dengarkan pesan-pesan yang akan lewat seperti akan ini. Ya, baik, tetap bersama dengan Prosa FM, radionya masyarakat Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Keraksaan menginstruksikan menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah kepada warga Nahdiyin dan Nahdiyat se-PCNU Kota Keraksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim kami sampaikan. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka menyambut dan menyemarakkan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Keraksaan menginstruksikan kepada semua warga Nahdiyin dan Nahdiyat yang ada di wilayah PCNU Kota Keraksaan. Pertama, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Awal Ramadan dan 1 Syawal 1444 Hijriah mohon berpedoman kepada hasil ru'yatul hilal pengurus besar Nahdlatul Ulama. 2. Untuk berbuka puasa waktu Isya dan Imsak
hendaknya mengikuti instruksi cabang Nahdlatul Ulama Kota Keraksaan yang disiarkan oleh Radio Prosa FM Keraksaan. 5. Melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat tumak nina dan tadarrus Al-Quran bitartil, serta melaksanakan pengajian kitab Sulam Safinah dan ceramah Ramadan, iktikaf dan istighosah di masjid-masjid dan musola. Penggunaan pengeras suara pada waktu tadarus Al-Quran hendaknya dibatasi sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pemilik warung makanan maupun minuman, dihimbau hendaknya tidak buka di siang hari, menghormati bulan suci Ramadan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dalam rangka peringatan Nuzulul Quran, dihimbau untuk melaksanakan Khatmil Quran bersama di Masjid Musola pada tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah dari jam 7 sampai jam 16 waktu Indonesia bagian Barat, yang dikoordinir oleh pengurus cabang Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama. 11. Lazisnu mengkoordinir penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sodakoh. Demikian instruksi ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Keraksaan, Rais Suriah Ki Haji Abdul Wasi Hanan ditandatangani. Ketua Dr. Andes Haji Ahmad Muzamil. Sekretaris Haji Faudan Hafidi ditandatangani. Salma, idola baru asli Probolinggo, siap menjadi idola Indonesia. Ayo vote Salma di Indonesian Idol. Anda bisa vote Salma setiap hari dengan jatah vote maksimal 3 vote gratis setiap harinya. Bisa ditambah dengan pembelian kuota vote untuk vote berikutnya di hari yang sama. Ayo segera ambil handphone Anda, download aplikasi RCTI Plus dan pilih Salma. For Salma di aplikasi RCTI Plus. Ingat, ada 3 kuota vote gratis. Please top up buat Salma ya melalui Motion Pay Indonesia. Inilah Salma. Lah ndik kelapit lasan yuk. Tade ki dek, di mah beda promo kelampi mode ya. EGM to serba Probolinggo yuk, benikun promo diskon yuk, cuken beda hadiah nih yuk. Setiap pembelian 250.000 rupiah, kesempatan oleh hadiah yuk. Daftar aki ngakui KTP Otabus SIM. Ah serius dek? Ayo kajilan dek. Marhaban ya Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, Geraha Mulia Toserba beri kejutan ke pelanggan setia GM. Setiap belanja 250.000 rupiah, Edep Store, Ben Supermarket, Panjenengan, kesempatan oleh hadiah menarik. Pemenang setiap minggu nah bisa persanen nang live streaming Facebook Geraha Mulia Probolinggo, Instagram @Geraha Mulia Probolinggo. Ya toreh, panjenengan segera daftar, rebut hadiah menarik setiap minggu nah. Cuken beda diskon spesial ngantos 70% dari merek-merek terkenal Cresida, Emba, Manly, Triple, Kaisar, CDL, Zandilak, Regina. Promo spesial Big Fair Riley, Ehol GM, ngelengkapen koleksi telasan panjenengan. Supermarket GM Toserba, ngelengkapen kebutuhan seare-are panjenengan, kalaben promo selesai. Cuken tersedia, pelehan tenen deeren, ben minuman, apukah pasah panjenengan, kalaben pujasera, de Hol GM, kenengan nak kana amain, happy game, kenengan fitness, baby gym, new GM Toserba Probolinggo, oke argena, oke kualitas sah, khusus kangkuy panjenengan sadece.
Pecinta prosa, Anda masih bersama kajian Ramadan di 105,7 Prosa FM. Iya, masih di acara kajian Ramadan di hari ke-20 bersama dengan narasumber Gus Bahrus Salam yang tadi sudah menjelaskan tema tentang tolak ukur seorang berhasil menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan dari para pecinta prosa. Yang pertama datang dari Kartika di Besuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Gus, siapa yang bisa menilai seseorang berhasil menjalankan ibadah di bulan Ramadan, Gus? Apakah kita sendiri atau orang lain? Terima kasih. Siap. Mbak Mbak Kartika iya. dari Besuk. Iya. Bagaimana siapakah yang bisa menilai seorang puasa itu berhasil? Sebagaimana yang telah sering kita dengar dari para mubalek atau pengajian-pengajian, yang mengetahui keberhasilan kita dalam berpuasa hanyalah Allah. Semuanya ibadah seperti itu. Cuman untuk spesial Ramadan, spesial puasa itu nanti balasannya itu khusus. Kalau ibadah selain Ramadan kan dilipatkan 10 kali lipat setiap kebaikan. Baca Quran dilipatkan 10 kali lipat. Sholat dilipatkan 10 kali lipat. Kebaikan. Nah, kecuali Ramadan, apa puasa Ramadan. Kalau puasa itu dilipat gandakan berapa? Nggak tahu, Allah yang tahu. Dan termasuk itu juga menjadi jawaban kita sebagai hamba itu berarti budak, kan? Kita nggak bisa menentukan ini berhasil, ini tidak berhasil. Jadi semuanya hanyalah Allah. Cuman nanti ada indikasi tolak ukur, dari bahasa saya yang tolak ukur. Indikasi kita itu memang menjadi hamba-hamba yang baik, itu ya ada perubahan. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Apalagi pasca Ramadan besok, kita semakin memacu diri kita untuk selalu berbuat baik. Itu mungkin jawabannya, Ustaz. Jadi semakin hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin secara umum ini. Iya, berarti tidak bisa dinilai ini orang sendiri ataupun kita sendiri. Berarti hanya kita yang harus bisa menyempurnakan itu, apakah nanti bisa diterima atau tidak, seperti itu, Gus. Oke, yang kedua ini, Gus, ada pertanyaan dari Raffi di Keraksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menjalankan ibadah puasa bagi kebanyakan orang kemungkinan bisa dijalankan dengan baik. Namun di luar itu kebiasaan buruk secara tidak sengaja dilakukan juga. Salah satunya yaitu ghibah. Di era sekarang ghibah online juga malah terjadi. Ghibah di sosmed contohnya. Dengan bergibah online yang banyak dilakukan netizen, apa sama dengan gibah secara langsung, Gus? Dan pertanyaan saya ini, apakah juga termasuk gibah karena saya sedang menggibah para netizen, seperti itu. Ini Bapak ini sangat, ini kayak itu peserta Basu Masail ini, Pak. Ini nggak tahu ini yang tanya ini apakah santri atau bukan santri. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh pertanyaan-pertanyaan dari kaum santri yang aktivis Basu Masail. Jadi sesuatu pertanyaan itu kayak kepo gitu, didalami. Ini kan tanyanya kan, apakah ketika saya membicarakan orang ini orang yang gibah-gibah, apakah termasuk gibah? Gibah juga gitu. Ya bagus memang seperti itu. Ini berarti artinya beliau punya kesemangat dalam memahami secara detail sebuah kasus atau permasalahan hukum. Gibah, hukum dasar gibah adalah haram. Gibah itu secara bahasa ya menceritakan orang lain ketika orang lain itu mendengar langsung marah. Jadi ketika kita membicarakan orang dengan kebaikannya, terus orang lain itu seneng, berarti bukan gibah. Jadi gibah itu sesuatu membicarakan orang lain yang mana yang dia bicarakan ini seandainya dia dengar langsung marah itu. Kalau nggak marah enggak, bukan gibah. Satu. Terus untuk bagaimana hukumnya gibah? Hukum asal haram. Ini juga saya jawab secara Basu Masail juga ini, LBM juga ini. Jadi hukum asal haram. Adapun nanti hukum-hukum
perincian ya ada lagi. Nanti bisa ghibah itu menjadi sunnah. Contoh, ketika kita mau melamar seorang wanita dalam syariat kan nggak boleh kita mengetahui langsung, kan nggak boleh. Kita kan ada namanya utusan Rasul. Lah utusan ini nanti yang mensifati, oh mbaknya itu baik, oh suka ini, suka ini, suka ini. Itu kan menceritakan, oh dia itu boros. Ini termasuk ghibah, tapi ghibah dalam rangka untuk maslahatul pernikahan ini. Ini sunnah hukumnya. Jadi boleh kita mengutus Rasul utusan untuk mensifati seseorang perempuan, sifat-sifatnya, menceritakan ke negatifnya, tapi ya ta'alaku, sesuatu yang berhubungan dengan nikah ya. Hal-hal yang nggak penting untuk nikah nggak boleh kita ceritakan. Jadi harus terkhusus sesuatu yang ada kaitannya dengan pernikahan ini. Coba sifatnya itu dia suka ketawa-ketawa, mungkin dia itu suka tidur, diceritakan semua. Ini kalau dia dengar kan mungkin marah dia. Untuk kulitnya hitam, itu kan ghibah juga kan. Oh rambutnya keriting juga termasuk ghibah. Kalau dia dengar kan marah. Ini diceritakan ke calon mempelai laki-laki, nggak apa-apa, sunnah seperti itu. Nah, ada juga ghibah itu yang sunnah. Contoh lagi kayak kita membaca kitab, membaca sebuah profil seseorang gitu. Itu kan ada sahabat juga ada, para ulama juga ada, menceritakan kayak sahabat Mu'aiz yang zina kan ada, terus ada sahabat siapa sebagainya. Itu semua kan ghibah kan, tapi dalam rangka untuk agar tidak dilakukan lagi. Ini juga termasuk ghibah yang nanti anjuran, artinya ada kesunatan. Yang wajib saya contohnya nggak ada ini. Jadi ada beberapa perincian memang. Jadi hukum asal haram, tapi untuk hukum perinciannya nanti bisa bermacam-macam tergantung kondisi yang ada. Terus pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana ghibah secara online, artinya secara virtual kan? Atau kita membicarakan dengan YouTube atau sebagainya, TikTok. Yang perlu diketahui rukun ghibah ada 3. Yang pertama yang bicara, yang kedua yang diajak bicara, yang ketiga materi yang dibicarakan. Jadi ketika kita bicara sendiri, tidak ada yang mendengarkan, ada materi, bukan ghibah kan, bicara sendiri. Atau ada yang mendengarkan, ada materi, tapi apa yang berarti ngelamun gitu. Jadi ada 3 rukun ini harus terpenuhi. Lah, kitabah, tulisan wal kalam itu sama. Tulisan dengan ahad tulisanain. Jadi kitabah itu termasuk salah satu dari lisan. Artinya kita menulis sesuatu tentang seseorang, ya profil seseorang atau sifat seseorang di Instagram, di status kita ya, terus dibaca sama orang lain. Nah berarti kan sudah tercapai ini. Yang nulis berarti yang bicara, yang baca berarti yang diajak bicara. Materinya yaitu. Nah, kalau sudah seperti itu maka masuk kategori ghibah. Dosanya apakah sama? Ya sama. Allah tidak pernah mengklaster mengklaster ghibah itu ada ringan, ada berat, ada sebagainya. Ghibah itu hakullah karena salah. Jadi ghibah itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Bahkan itu ada kitab-kitab yang keras itu biasanya menghukumi orang yang ghibah itu dosanya besar, bagaikan menzinai seorang ibu. Jadi besar dosanya itu, termasuk kabair. Jadi maka kita memang ghibah itu ringan di mulut, tapi besar akibatnya. Ghibah itu kan menyebabkan di mana-mana pertikaian ghibah ya. Tapi perlu diingat Pak, ghibah itu harus kenyataan. Kalau sampai yang diceritakan itu nggak sesuai kenyataan, dikasih bumbu atau dikurangi, itu masuk namimah nanti, masuk kategori atasnya lagi, atau bisa kadhib kan. Jadi ghibah atau fitnah juga bisa. Jadi ghibah itu harus sesuai plus persis kenyataan. Kalau nggak sesuai kenyataan bukan ghibah, di atasnya lagi malah double. Mungkin itu. Berarti sama saja ghibah online sama ghibah langsung. Iya, ini sama saja. Iya, untuk Raffi kalau sampean ini suka bergibah ya stop lah bergibah dan perbaiki. Termasuk itu Pak biasanya Pak. Kita kalau Ramadan itu menurut saya ya, di televisi kan banyak menceritakan aib keluarga artis dan sebagainya. Untuk Ramadan khusus, wabil khusus Ramadan, biar ibadah kita tidak rusak sebab itu, maka
jangan Iya, lihat lah, jangan lihat. mending lihat upin-upin Pak. Daripada lihat nggih. Ada banyak Oke, iklan-iklan itu seperti itu. Iya banyak sekali sekarang. Gus. Oke, iya lang. Ya tibalah kita di ujung acara nih Gus. Sebelum itu gimana nih Gus kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian Ramadan di sore hari ini? Ya, siap. Kesimpulan dari ngaji sore hari ini yang dengan tema tolak ukur seseorang dalam puasa Ramadan berhasil atau tidak, maka kita yang paling harus perhatikan yaitu perubahan diri kita sendiri. Kita tidak usah mengoreksi orang, mengoreksi tetangga, mengoreksi kerabat, mengoreksi orang lain. Kita fokus pada diri kita. Apakah diri kita itu sudah berubah dari masa lalu dengan sekarang, dan bahkan nanti tujuan kita ke depan bagaimana ibadah kita semakin baik. Insya Allah orang itu kalau dirinya dekat dengan Allah, dirinya semakin ibadahnya semakin bagus, itu perkara-perkara lain, urusan selain dengan Allah akan beres insya Allah. Biasanya orang itu banyak masalah sebab dia urusan dengan Allah belum selesai, maka terus urusan lain nyusul, urusan ini, urusan itu. Setiap manusia diciptakan Allah dengan berbagai masalah. Jangan khawatir, semuanya orang, baik itu dari kalangan kiai, ulama, coba tanya, semuanya punya masalah masing-masing. Tidak ada di dunia ini orang hidup tanpa masalah. Kalau kita mau selesai masalah, nggak ada masalah, itu orang mati Pak. Jadi kesimpulannya kita pasti ada masalah, dan masalah itu harus kita selesaikan dengan berbagai macam solusi. Untuk tolak ukur puasa kita terima tidak, kita berubah atau tidak dari masa lalu dan di pasca nanti setelah Ramadan. Kalau kita berubah berarti kita alhamdulillah mencapai keberhasilan. Kalau belum berubah ya kita berusaha di Ramadan angkat datang kalau dikasih umur kan gitu. Amin. Jangan sampai kita di pada Ramadan makin berani tidak sholat, makin berani melakukan maksiat. Tambah naudzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari Allah, diselamatkan dari murkanya Allah, diselamatkan dari adabnya Allah. Amin ya robbal alamin. Iya, baik, terima kasih untuk materinya Gus Baharul Salam selaku Sekretaris LBMPC Perusahaan yang telah menjelaskan nih tema tentang tolak ukur seseorang berhasil menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan semoga apa yang telah beliau tadi sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Dan Hudi mohon maaf bagi para pecinta prosa yang tadinya ingin bertanya ini belum bisa sempat Hudi baca, dan juga untuk yang tadi juga telepon belum sempat Hudi buka. Iya. Iya, Hudi pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa untuk besok sore juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah.